Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas fikih sholat berjamaah. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita masuk bagian yang keempat. Namun sebelum kita membahas fikih sholat berjamaah, saya akan membahas dulu tentang sholat syuruk. Karena alhamdulillah setiap hari Ahad setelah pengajian kita semuanya diberi nikmat oleh Allah bisa melaksanakan sholat syuruk. Berkaitan dengan sholat syuruk ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya hasan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal qada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'u syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammah. Barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut oleh para ulama sebagai sholat syuruk atau sholat isyraq, maka dia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Nabi pun bersabda, pahala yang sempurna dan sempurna. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah menjelaskan kepada kita besarnya pahala sholat syuruk. Orang yang mengerjakan sholat syuruk, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Bahkan kata Nabi, pahalanya sempurna. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau bisa setiap hari kita mengerjakan sholat syuruk. Kalau tidak bisa setiap hari, minimal sepekan 1 kali. Kalau nggak bisa sepekan 1 kali, 1 bulan 1 kali. Kalau nggak bisa 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Kalau nggak bisa 1 tahun
seumur hidup. Kalau seumur hidup kok nggak bisa, kebangetan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita oleh Allah setiap kuliah subuh Ahad pagi ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat subuh. Bagaimana tata cara sholat subuh? Yang pertama, sholat subuh dilakukan sebanyak 2 rakaat. Gerakan dan bacaannya sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Yang membedakan hanya niatnya saja. Tidak ada bacaan khusus di sholat subuh. Bacaannya sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan hadis-hadis yang ada, sholat suruh ini disyariatkan bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid atau musola. Jadi kalau sholatnya di rumah nggak berlaku. Ini hanya untuk orang yang sholat subuhnya di masjid atau di musola. Lalu setelah sholat subuh, dia tidak langsung pulang. Dia tidak keluar masjid, tapi dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Lalu setelah itu melaksanakan sholat suruh 2 rakaat. Kemudian ketika berdiam di masjid, itu dianjurkan berzikir sampai matahari terbit. Zikir di sini bentuknya umum. Bisa baca zikir setelah sholat. Dan alhamdulillah di Masjid Khairul Ummah ini pernah kita bagikan bacaan zikir setelah sholat. Yang kedua, bisa juga zikir pagi. Ini juga mungkin bagi para takmir masjid, juga bisa nih bagi kepala jamaah buku saku zikir pagi dan petang. Kemudian juga bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ini ada juga program One Day One Juz, sehari 1 juz. Ini juga bisa baca Al-Quran sampai matahari terbit. Bisa juga dengan menyimak pengajian. Namun syaratnya kalau pengen dapat keutamaan sholat suruh, tidak boleh ngantuk ketika zikir. Ini penting ini. Karena mohon maaf, terkadang kita kalau pas nyimak pengajian ini ada yang ngantuk. Ini tuh rugi. Nanti ketika dia sholat suruh, itu pahalanya tidak sesempurna orang yang sholat suruh dengan yang zikirnya tidak ngantuk. Bahkan sebagian ulama mengatakan, orang kalau pengen sholat suruh kok pas zikir habis subuh sampai matahari terbit kok ngantuk, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sholat subuh. Nah, jadi usahakan jangan ngantuk. Termasuk ketika nyimak pengajian, ini kan sedang zikir kita, maka jangan sampai ngantuk. Caranya bagaimana Ustaz? Ya monggo, dengan usahakan somelek pripun lah ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, waktu sholat suruh itu mohon maaf, ini saya perlu sampaikan, itu waktunya seperti dimulainya waktu sholat duha, yaitu ketika matahari setinggi tembok, setinggi tombak. Jam berapa? 15 menit sampai 20 menit setelah matahari terbit. Sekarang matahari terbit jam berapa, Pak? Jam berapa? 5 lebih 8 menit. Ini betul. 5 lebih 8 menit. Berarti kalau ditambah 15 menit berapa? 5, 2, 3. Berarti kita nanti mulai sholat syuruk jam berapa? 5, 2, 3. Karena tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Nggak boleh, haram. Jadi nggak boleh kok kemudian matahari terbit langsung kita sholat suruh. Tidak boleh. Yang betul adalah kita tunggu 15 menit setelah matahari terbit, baru kita sholat suruh.
Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Salatu sa'atin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana." Ada 3 waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. Salah satunya yaitu hina tatlu'u syamsu, ketika matahari terbit sampai tinggi. Ini dalil bahwasanya tidak boleh seseorang mengerjakan sholat ketika matahari terbit. Pas matahari terbit itu tidak boleh mengerjakan sholat, termasuk sholat syuruk. Sehingga sholat syuruk itu kita kerjakan 15 menit setelah matahari terbit. Kalau hari ini matahari terbitnya jam 8, berarti nanti kita mulai sholat syuruk. Bagi yang ingin sholat syuruk yaitu jam 5:23. Dan sholat syuruk ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau orang itu dia nggak mau sholat syuruk, ya nggak berdosa dan nggak boleh dicela. Orang itu kalau meninggalkan amalan sunnah itu tidak boleh dicela atau dihina. Yang dicela itu adalah orang kalau meninggalkan amalan wajib. Sehingga kalau misalnya ada jamaah sini kok kemudian dia nggak sholat syuruk, ampun dunia uneki. Jangan, karena hukumnya apa? Sunnah. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu kita akan bahas berkaitan dengan fikih sholat berjamaah. Kita lanjutkan pembahasan tentang fikih sholat berjamaah ini, yaitu kita akan bahas orang yang paling berhak menjadi imam sholat. Ini penting, karena imam sholat itu dalam Islam sebagai jabatan melekat. Tidak boleh ada masjid kok imamnya nanti pokoknya sopo sing teko gasik wis sing dadi imam. Tidak boleh. Tapi imam itu ditunjuk oleh takmir, dipilih oleh takmir dari hasil musyawarah. Sehingga yang berhak menentukan qomat sama tidaknya qomat sholat berjamaah adalah imam sholat. Mari kita lihat siapa orang yang paling berhak menjadi imam sholat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang lebih berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalannya dan yang paling fasih membaca Al-Quran. Fa in kanu fi qira'ati sawa fa'alamuhum bisunnah. Apabila dalam bacaannya sama, maka utamakan yang lebih mengetahui sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawa fa'aqdamuhum hijratan. Dan apabila pengetahuannya dalam sunnah sama, hendaklah diutamakan yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fi hijrati sawa fa'aqdamuhum silman. Dan apabila hijrah mereka bersamaan, maka lebih dahulukan orang yang lebih dahulu masuk Islam. Berdasarkan hadis ini, maka orang yang lebih berhak untuk menjadi imam yaitu mengikuti urutan sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki bacaan yang paling baik, paling fasih, dan mungkin hafalannya. Dia dapat membawakan bacaan Al-Quran dengan sempurna, dan dia mengetahui fikih sholat. Ini penting Bapak Ibu. Jadi usahakan kita milih imam sholat yang paling bagus bacaannya, yang paling fasih bacaannya, yang paling mungkin hafalannya. Dia bisa membawakan bacaan Al-Quran dengan sempurna. Dia paham fikih sholat. Nah, ini yang ditunjuk jadi imam sholat. Apabila terdapat 2 orang calon imam, yang pertama bacaannya banyak dan bagus, jadi hafalannya banyak dan bagus, tapi kurang memahami fikih sholat. Sedangkan orang yang kedua hafalannya sedikit, gak banyak, namun dia lebih faqih, lebih berilmu tentang fikih sholat dan ilmu agama. Maka yang didahulukan adalah orang yang kedua, yang memiliki hafalan sedikit tapi lebih paham fikih sholat dan fikih agama. Karena kebutuhan terhadap fikih sholat dan pemahaman tentang hukum-hukum yang lainnya lebih besar daripada kebutuhan terhadap bagusnya bacaan. Ya misalnya Pak, ada 2 orang calon imam. Yang pertama hafidh Al-Quran, bacanya bagus, tapi dia kurang paham tentang masalah fikih sholat. Dia kurang paham berkaitan dengan fikih-fikih masalah agama, kurang berilmu. Yang kedua, tidak hafidh Al-Quran, ya hafalannya 10 juz, 15 juz, tapi dia paham ilmu agama, paham fikih sholat, berilmu orang ini. Maka siapa yang jadi imam sholat? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, yang meskipun hafalan sedikit, tapi dia faqih dalam masalah fikih sholat. Itu yang kita utamakan. Yang kedua, kemudian dahulukan orang yang berilmu, yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jadi apabila ada 2 imam yang kualitas bacaannya sama, akan tetapi salah satunya lebih berilmu, lebih tinggi keilmuannya dalam masalah sunnah, maka yang didahulukan adalah yang lebih berilmu. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, fa in kanu fi qira'ati sawa fa'a'lamuhum bisunnah. Apabila dalam masalah bacaannya sama, maka utamakan yang lebih paham tentang masalah sunnah. Kayak tadi Pak, ada 2 orang sama-sama hafidh Al-Quran. Yang satu kurang paham tentang masalah ilmu agama, yang kedua berilmu tentang masalah agama. Maka yang dipilih yang nomor 2. Atau 2 imam sama-sama punya hafalan 1 juz, bacanya bagus semuanya, maka dipilih mana di antara 2 orang itu yang lebih berilmu. Itu yang kita pilih jadi imam untuk sholat. Sehingga dalam memilih masalah imam itu tidak seperti milih kepala desa atau milih presiden, suara terbanyak itu yang jadi imam, tidak. Tapi masalah imam ini adalah masalah penting, ya, menunjuknya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, didahulukan orang yang lebih dahulu hijrah dari negeri kafir
ke negeri Islam. Apabila mereka itu memiliki kualitas keilmuan yang sama mengenai ilmu agama. Kemudian yang keempat, diprioritaskan orang yang lebih dahulu masuk Islam jika mereka bersamaan dalam masalah hijrah. Hijrah bareng, maka dilihat mana yang lebih dahulu masuk Islam. Yang kelima, didahulukan yang lebih tua usianya jika mereka sama dalam perkara-perkara yang tadi sudah kita sebutkan. Bacaannya sama-sama bagusnya, hafalannya sama, saling sama-sama paham tentang ilmu agama, sama-sama ustadznya, hijrahnya bareng, masuk Islamnya bareng. Ya, mana dilihat yang lebih tua? Nah, di masyarakat kita tidak. Siapa yang paling berhak jadi imam? Yang paling tua. Jadi nunjuk imam itu dilihat dulu. Ini siapa yang paling tua ini? Oh, jenengan Pak, umur 100. Bukan demikian, Pak. Justru kalau kita membaca hadis ini, yang paling tua itu adalah urutan yang paling terakhir. Jadi pilihan terakhir itu. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi, fa in kanu fi hijratis sawa fa aqdamuhum silman. Dan apabila hijrah mereka bersamaan, maka lebih didahulukan orang yang lebih dahulu keislamannya. Ya, kemudian Nabi juga bersabda, wal ya'ummakum akbarukum. Dan hendaklah orang yang lebih tua menjadi imam bagi kalian. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata kedua calon imam itu umurnya sama? Maka para ulama menjelaskan diundi. Siapa yang menang undian, dialah yang berhak jadi imam sholat. Oleh karenanya saya menasihati para takmir, silahkan dimusyawarahkan masalah imam ini. Siapa yang layak berhak jadi imam? Kemudian beliau diamanai untuk jadi imam sholat rawatib. Boleh, misalnya langsung 5 waktu pokoknya imamnya beliau boleh. Atau misalnya dibagi, ya, 2 orang. Imam yang pertama itu bagian sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Yang kedua sholat maghrib, sholat isya. Sehingga ketika kita sholat sudah enak, sudah ada imam rawatibnya. Seperti itu. Ya, bahkan kalau perlu para calon imam masjid itu sebelum jadi imam di training dulu, diajari dulu. Ya, disuruhkan mungkin ikut tahsin Al-Quran, diajari tentang fikih-fikih berkaitan dengan sholat berjamaah dan sebagainya. Sehingga benar-benar imamnya ini berilmu, terutama di tahsin baca surat Al-Fatihah, sehingga bacanya benar, tidak keliru. Karena surat Al-Fatihah ini termasuk rukun. Kemudian jamaah rahimakumullah, tuan rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Seperti saya itu tamu. Masjid ini punya tuan rumah, maka sebenarnya yang lebih berhak untuk jadi imam adalah tuan rumahnya. Sehingga saya itu kalau di masjid manapun, saya nggak pernah langsung tiba-tiba datang langsung maju untuk ngimami sholat, nggak pernah. Nunggu sampai dipersilakan. Bahkan sering juga saya menolak. Kenapa? Karena yang paling berhak untuk jadi imam itu ya tuan rumah, bukan tamu. Kecuali tamunya dipersilakan, monggo. Kalau nggak dipersilakan nggak boleh kita nekat jadi imam. Ya, misalnya jenengan biasanya sholat jamaah di masjid A, suatu saat jenengan sholat di masjid B,
Masjidnya sudah punya imam tetap, kok jangan datang ke situ langsung imami sholat, nggak boleh jenengan. Ini jenengan ini robot. Jatahnya kok betul apa dengan kayak gitu. Ya, kecuali si tuan rumah mempersilahkan jenengan untuk jadi imam, monggo. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la ya'ummanna rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Seseorang benar-benar tidak boleh menjadi imam bagi orang lain, yaitu di si A, di keluarga si A tersebut, atau di daerah kekuasaan si A tersebut. Ya. Demikian pula seorang pemimpin yang menjadi pimpinan suatu kaum mukminin, dia lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lainnya, karena dia adalah imam besar berdasarkan keumuman hadis yang tadi kita sampaikan. Sehingga misalnya ini ada kepala desa ya, maka kepala desa itu dia lebih berhak jadi imam daripada yang lainnya. Ya, imam resmi di suatu masjid lebih utama untuk menjadi imam di masjidnya. Kecuali ada sultan, pemimpin, maka pemimpin lebih berhak daripada siapapun. Misalnya di masjid ini kerawuhan Pak Bupati, maka siapa yang paling berhak jadi imam? Pak Bupati. Kalau Pak Bupati kerso jadi imam, monggo jadi imam. Walaupun di situ ada hafid Al-Quran, Pak Bupati yang lebih berhak jadi imam. Kecuali Pak Bupati mboten kerso, baru yang lainnya. Seperti itu. Ya. Ini sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Oke. Kemudian jamaah rahimakumullah, pembahasan yang terakhir sekarang yaitu kita bahas berkaitan dengan adab berkaitan dengan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa adab yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita itu menunaikan ibadah sholat berjamaah. Adab yang pertama yaitu memilih pakaian yang bagus. Hendaknya kita memilih pakaian yang bagus saat pergi ke masjid. Jadi kalau kita ke masjid itu memilih baju yang paling bagus. Jangan baju yang sudah sobek, bolong-bolong, kok diagem di masjid. Nah, ini kumpulan adab. Yang adab adalah kalau kita ke masjid itu pakai baju yang paling bagus, pakai sarung yang paling bagus, pakai mukena yang paling bagus. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya memerintahkan kita untuk sekedar memakai pakaian yang menutup aurat, akan tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk memperbagus pakaian. Lebih-lebih ketika kita akan pergi ke masjid, pakai baju yang bagus. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Kata Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Usahakan kalau kita pergi ke masjid itu pakai baju yang bagus yang kita miliki, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam hadis ini. Dan kita sangat prihatin ya, sekarang ini banyak kita jumpai kaum muslimin ketika pergi ke masjid hanya mengenakan pakaian seadanya, padahal dia punya pakaian yang bagus di rumah. Bahkan tidak sedikit ada jamaah masjid
yang kalau pergi ke masjid mengenakan pakaian yang itu belakangnya banyak tulisannya. Nah, tulisannya sedikit mono nggak masalah, ini banyak. Ada juga yang mengenakan belakangnya gambar makhluk bernyawa. Nah, ini lebih baik jangan dipakai, ganggu orang sholat. Ya kan, apalagi tulisannya misalnya buriku wedhus. Itu ngelorok kayak hati uang gitu. Pas sholat, masya Allah, ya. Apalagi kalau belakangnya juga pakai kaos kampanye, coblos nomor 2, nomor 3. Apalagi gambarnya wanita, Allahu Akbar. Jangan dipakai ke masjid. Jadi usahakan kalau ke masjid itu pakai baju yang tidak ada tulisannya, nggak ada gambar makhluk bernyawanya. Ini nanti mengganggu orang. Kemudian adab yang kedua, berwudu dari rumah. Jadi sebelum pergi ke masjid, hendaknya berwudu sejak dari rumah. Jadi wudunya jangan di masjid, tapi wudunya di rumah. Pahalanya besar Bapak Ibu. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu idahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya salah satunya menghapus dosa dan langkah lainnya mengangkat derajat. Jadi kalau kita wudu di rumah, kemudian pergi ke masjid, satu langkah kaki kita menghapus satu dosa dan meninggikan satu derajat. Ini kalau kita wudhunya di rumah. Mungkin demikian saja untuk penyampaian materi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah berkaitan dengan adab pergi ke masjid ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Sebelum kami tutup, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan kalau ada. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Misalnya yang dibicarakan Pak Ustadz, misalnya masalah imam, itu misalnya kriteria nggak ada sama sekali gimana? Oke. Nggak ada yang memenuhi kriteria maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya di satu kampung itu tidak ada yang hafal Al-Quran, nggak ada yang bacaannya bagus, bagaimana? Ya dipilih yang terbaik di antara mereka, Pak. Misalnya ada jamaah masjid. Ini jamaah masjid ini apalannya betul-betul 1 juz 30 mau betul doa apal ini. Kan kata gitu. Apalagi inna atoina wal asri masjid ini sak kampung betul itu. Dan betul mungkin itu apal Al-Quran betul mungkin. Awam-awam do betul dereng-dereng paham fikih salat berjamaah niku napa. Dari sekelompok niku pilih sing paling apik sinten niku sing dadi imam dan sah. Karena memang kondisinya mekaten. Ini nak saged kula sarankan itu masyarakat itu mengkader. Kalau bahkan ada anak kok kelihatan pintar, takmir nembungke wong tuane. Pak, ini putrane jenengan itu bagaimana kalau boleh masjid kader kita pondokkan ke pondok tahfidzul Quran, tapi setelah selesai mengabdi di masyarakat. Jadi ustaz, jadi mau balik di masyarakat ini. Seperti itu. Sehingga minimal punya ustaz lokal satu yang akan selalu bimbing masyarakat setempat. Karena kalau ustaznya semuanya adalah interlokal, internasional semuanya, nah itu nggak ada yang bimbing masyarakat. Nah,
Dia hanya akan datang kalau pas ngisi pengajian. Padahal masyarakat itu perlu bimbingannya bukan hanya ketika pengajian, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perlu dikader. Orang-orang yang seperti ini ditembung. Pak, niki putrane jenengan pinter. Niki misalnya mboten sak kuliah ning UGM, ning UNJ, tapi kita pondoke. Nah, itu nanti masa depannya bagaimana? Pun mboten usah khawatir. Nanti digaji masjid boleh, halal kok. Masjid gaji, dia jadi imam, jadi khotib di situ, nggak usah kerja digaji. Imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram digaji. Anak masjidnya makmur. Jadi insya Allah jamaah gitu. Remen tahun itu nak jimami sing hafid Al-Quran remen betul. Bacanya apa remen betul. Modal dengan. Remen yang seperti ikhlas terus modal dengan. Yo bareng-bareng mondoke sinten. Nak sakit ampun sing jopo pun nganu napa? Dalam kalau ada sinten putrane jenengan sinten sing purun diwakafke di jalan Allah sinten monggo. Diwakafke di jalan Allah pun niki Pak Takmir niki putrane kula tak serahke jenengan. Jenengan mung leboke pondok tahfidzul Quran, dadekno ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir semuanya Allah Akbar. Gitu. Nah, makin anak niku dilebetke pondok, sinten sing biayai? Ampun wong tuane, jamaah Masjid Khairul Ummah dibiayai sampai lulus. Makanya tak pilih ke pondok sing apik, sing kula jamin insyaallah ada sing benar-benar hafid Al-Qur'an, paham agama. Saya punya kenalan banyak pondok. Setelah lulus dijanjeni tanda tangan kontrak matre. Gak boleh kemana-mana, harus ngabdi di Masjid Khairul Ummah. Boleh butuh sisa ini. Nah, leres. Menak bingung pun Pak Bangun kali putrane datang ke pondok saya punya santri putri banyak. Tak jodoh ke santri kula udah manut-manut. Nak perlu gawe ke omah sisa. Bismillah. Om betul niku sawah sebelah niku. Niku nak mboten pareng didol nak jamaah mriki makin kula tak purun tak datangi tak rek ben gelem didol niku. Paling pirang miliar tuku pokoke ngoten niku. Ngoten niku, Pak. Sehingga napa masjid niku imame yo bener-bener apik. Kula kasih contoh nih, jamaah pengajian kula teng Bandungan. Bagus. Saking ingine diimami orang yang bacanya bagus. Di lingkungannya enggak ada. Dan belum bisa berjalan kader karena nggak ada yang menitipkan. Akhirnya nopo ngundang satu ustaz dibayari sebulan itu berapa nih? 3 juta atau berapa nih? Nyari pegawai negeri rumah. 3 juta atau berapa? Niku dari imam khatib. Ini masya Allah nak kalau sholat berjamaah, kalau buatan sepuluh nak dari imam bacaannya bagus, apik, enak. Jadi semangat, tidak jatuh saya nggih, nyuwun sewu. Imamnya bacaane ya Allah, ya sama jamaah males gitu. Arep subuhan ki rasa-rasa. Mocone yo ora tetu. Mocone mung kulu ina atau ina. Coba nak imame ngangeni. Bacaannya apa? Wah semangat itu. Betul, jenengan rasakan. Jenengan belum rasakan karena imamnya orang kaya ngono masalahnya. Ngoten nggih Pak nggih. Mudah-mudahan nah, mulai dari Masjid Khairul Ummah ini dan masjid sekelilingnya bisa mengkader seperti itu. Dan pengkaderan itu apalagi yang sudah lulus SMA ya, itu paling cukup 2 tahun. 2 tahun hafid Al-Quran bisa punya bekal ilmu agama. Nah, itu penting ini. Satu kasih contoh lagi nih. Jamaah pengajian saya ini di Masjid Selo Iring Jumoyo itu sudah mulai mengkader khotib. Ya, jadi anak-anak muda itu ditembung untuk jadi khotib. Diundang ke ustaz untuk training mengajari tentang fikih khutbah Jumat. Sehingga orang tua itu sudah mulai ngasuh. Diserahkan kepada yang muda-muda. Muda-muda diberi kesempatan, Pak. Jenengan iku kadung kudu duwe sifat ngalah, Pak, karo sing nom. Ojo ora kena khotib yo kudu aku. Nek biyen kawit brojol yo aku yo. Mosok khotib pasti nom-nom ya Allah. Akhire karena khotibe mungkin biyen mung niku, temane mung niku, jamaah kasih apa? Kok nak jadwal. Jamaah gini niku tak
Jumat pun yo mesti bahas kai. Saya apa loh? Karena nggak ada peningkatan. Gimana umat Islam itu mau maju kalau secara keilmuan itu tidak dibenahi? Maka peradaban masjid itu dimulai dari bukan bangunan dulu, bukan. Bangunan itu nomor sekian. Apanya dulu? Pembinaan kepada jamaah. Buat apa masjidnya apik ning nono jamaah? Percuma. Maka dibina dulu. Masalah agamanya, insya Allah kalau agamanya bagus, itu nanti masjidnya juga akan makmur insya Allah. Demikian. Ada lagi? Kurang. Dia mau tanya lagi? Sampun? Oke. Mungkin mudah-mudahan nanti betul-betul ada kader ya dari sini. Sehingga kalau ngisi pengajian di sini, entah berapa tahun yang akan datang itu imamnya sudah bukan saya lagi atau bukan jenengan lagi, tapi betul-betul imam yang sesungguhnya. Nah, imam saya atau jenengan itu mungkin masih etok-etok. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara saat dipun sinambi minggu sholat suruh kalian ibu-ibu nyatakan dalam pun pengumuman kemarin Bapak Arianto Kaulo semoga